وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق الله رسول الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kembali kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah limpahan rahmat Allah, karunia Allah, di hari yang penuh berkah ini, di penghujung bulan Sa'ban 1445 Hijriah, Allah kembali izinkan kita semua hadir di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama kita melaksanakan kewajiban fardu salat Jumat berjamaah serta mendengar dua rukun khutbah dibacakan di dalamnya. Salawat dan salam semoga pula tercurahkan, terlimpahkan kepada penghulu alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Semoga pula keberkahan, keutamaan Allah curahkan kepada para tabi'in, tabi'it tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang menjadi suluh penerang bagi kita dalam menempuh kehidupan di dunia menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Bapak dan saudara sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib membaca dua rukun khutbah, khatib akan menyampaikan sedikit mau'izah hasanah. Mudah-mudahan mau'izah hasanah ini manfaat untuk diri khatib secara pribadi dan juga jamaah rahimakumullah sekaliannya. Adapun tema yang khatib ingin sampaikan dalam mau'izah hasanah kali ini adalah tentang karakter atau ciri-ciri orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 133 sampai 134 yang telah khatib bacakan pada muqaddimah mau'izah hasanah hari ini. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kalian mencari maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca kitab tafsir Jalalain jamaah rahimakumullah, kalimat sari'u oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli diberikan makna atau pemahaman badiru. Maknanya bersegera, jangan ditunda-tunda lagi, bersegera untuk menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan agar kita mendapat ridha, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mendapat ridha, rahmat, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang mendapat rahmat, ampunan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mempersiapkan tempat yang begitu luar biasa yang disebut dalam Al-Qur'an adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu lebih luas daripada langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala, lengkap dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin. Ini adalah janjinya Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah, kepada orang-orang yang mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah, terhadap orang-orang yang mendapatkan rahmat, maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, yang ditutup dalam surah Al-Imran ayat 133 ini. Ternyata orang-orang tersebut disebut sebagai golongan orang-orang muttaqin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ayat 134 kemudian menjelaskan kepada kita, jamaah rahimakumullah, tentang karakteristik, ciri-ciri di antara banyak karakter dan ciri-ciri orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 134 surah Al-Imran ini kemudian menjelaskan kepada kita tentang beberapa karakter dan ciri-ciri orang yang muttaqin, yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala mendapatkan maghfirah, rahmat, dan juga ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tersebut, jamaah rahimakumullah, adalah orang-orang yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Adalah orang-orang yang yunfiquna, yang menafkahkan, membelanjakan nikmat yang Allah titipkan kepadanya, fis sarra'i wad dharra'i, dalam kondisi senang atau dalam kondisi susah, dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sempit. Al-Imam Al-Lusi dalam tafsir Al-Lusi mengatakan, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sengaja menggunakan kalimat sarra'u wad dharra'u untuk menggambarkan kepada kita, jamaah rahimakumullah, betapa luar biasanya orang-orang yang dititipi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta benda, berupa kedudukan, berupa jabatan. Kemudian ia menggunakan hartanya, kedudukannya, jabatannya itu untuk kemaslahatan dan kepentingan orang banyak. Jamaah rahimakumullah, kalimat sarra menggambarkan, jamaah rahimakumullah, orang-orang yang mendapatkan nikmat yang banyak, kemudian ia memanfaatkan nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Orang-orang yang diberikan nikmat harta oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak hartanya, maka semakin banyak pula dia membelanjakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wad-dharra, jamaah rahimakumullah, menggambarkan kepada kita bahwasanya dalam kondisi apapun kita, dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi kesusahan dan kepayahan sekalipun, dharra, kita tetap diminta untuk menafkahkan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan umat semuanya. Oleh sebab itu, jamaah rahimakumullah, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kepada kita betapa beruntungnya orang-orang yang menafkahkan sebahagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ketika ia menjadi orang yang bahagia, banyak uang, maka begitu besar pula ia menafkahkan hartanya di jalan Allah. Begitu ia dalam kondisi sempit, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi diuji oleh Allah kesusahan, ia tetap menginfakkan hartanya menurut kemampuan yang ia punya ketika itu. Intinya orang itu tak pernah berhenti bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan Allah kepadanya. Jamaah rahimakumullah, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita betapa mulianya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah siang dan malam dalam kondisi apapun. Jamaah rahimakumullah, Allah membalas untuknya dengan menjaga dirinya dari berbagai macam musibah dan kerugian-kerugian dalam hidupnya. Ma min rajulin, tidak ada seorang laki-laki yang bersedekah, jamaah rahimakumullah, berinfak, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fi lailin aw naharin, di waktu malam atau di waktu siang, ia menginfakkan hartanya, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, wajhullah, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan pandangan manusia. Orang seperti ini, jamaah rahimakumullah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia di dunia terbebas dan terhindar dari kesusahan-kesusahan selama ia hidup di dunia. Ia terjaga dari hidup yang susah, ia terjaga dari mati yang su'ul khotimah. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya seperti ini, jamaah rahimakumullah, mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, yang kedua, ciri kedua orang yang bertakwa kepada Allah, jamaah rahimakumullah, wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu mengendalikan marahnya ketika ia punya kesempatan untuk melampiaskan kemarahannya. Orang-orang yang mampu untuk mengontrol emosinya, orang-orang yang mampu untuk mendisiplinkan nafsunya, adalah orang-orang yang memiliki karakteristik orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan, jamaah rahimakumullah, yang tinggal menghitung anak jari akan datang berkunjung kepada kita. Ramadan sebagai tamu yang tak lama lagi akan tiba di rumah kita, mengajarkan kepada kita untuk mendisiplinkan syahwat kita, mengajarkan kepada kita untuk melatih emosi kita, agar kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang tenang, hati yang lembut, hati yang penuh dengan cinta kasih kepada sesamanya. Jamaah rahimakumullah, puasa mengajarkan kepada kita untuk bisa mengontrol emosi dan mengontrol syahwat kita. Kita tidak makan di siang hari, jamaah rahimakumullah. Kita tidak minum di siang hari. Padahal ketika itu mungkin di rumah tak ada orang yang ada di rumah. Istri kita tak berada di rumah. Anak kita sedang bersekolah. Di rumah tak ada orang. Tapi orang-orang yang betul-betul ingin belajar mendisiplinkan syahwatnya, ia pasti akan benar-benar menjaga hatinya untuk tidak membatalkan puasanya, meskipun tak ada satu orang pun yang melihat ketika ia makan dan minum di siang hari di rumahnya. Jamaah rahimakumullah, seorang yang bekerja pulang di waktu siang, jamaah rahimakumullah, di rumah tak ada orang, sepi dan sunyi. Istri tak ada di rumah, anak-anak pergi bermain. Ketika dalam kondisi panas terik, lambungnya begitu terasa sangat lapar, kerongkongannya begitu kering, sangat haus ketika itu, jamaah rahimakumullah. Suasana panas menyengat di luar. Begitu ia sampai di rumah, di sudut rumahnya ada kulkas. Dalam kulkas lengkap makanan dan minuman yang lezat-lezat. Tapi jamaah rahimakumullah, yakin khatib seyakin-yakinnya, orang-orang yang bertakwa dia tidak akan mau mendekati kulkas itu.
tidak akan mau membuka pintu kulkas, tidak akan mau mengambil minuman atau makanan yang ada di dalam kulkas. Padahal kesempatan terbuka lebar baginya untuk bisa mengambil makanan dan minuman serta menikmatinya di siang hari puasa, sebab tak ada yang melihatnya. Tapi orang-orang yang bertakwa yakin betul manusia tidak melihatnya ketika siang itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui zahiran wa batinan, yang zahir dan juga yang batin yang ia lakukan ketika itu. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, maka hatinya berkata, ana shaim, saya berpuasa dan saya tak akan mungkin bisa melanggar ketentuan yang Allah telah tetapkan kepada saya, untuk saya menahan diri untuk tidak membatalkan puasa saya di siang Ramadan. Jamaah rahimakumullah, ketika ini diaplikasikan, diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita menjadi orang-orang yang mawas diri, soleh bukan hanya ketika kita di dalam masjid, jamaah rahimakumullah. Soleh bukan hanya ketika kita sedang berpuasa, jamaah rahimakumullah. Tapi soleh itu datang di mana saja kita berada, di dalam kantor, di luar masjid, di jalan-jalan, atau di tempat-tempat yang lain. Kita akan menjadi individu-individu yang soleh karena kita mampu menahan dan mendisiplinkan syahwat kita, karena kita yakin manusia memang tidak melihat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui dan Maha melihat apa yang kita kerjakan. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga, yang terakhir, ciri-ciri karakter orang yang bertakwa yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134 adalah wal afina anin nas. Maknanya memaafkan kesalahan orang lain. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ketika dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belumlah tentu dosa khilaf kesalahan kepada manusia juga diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita mendapat keridhaan dari orang yang telah kita zolimi atau kita sakiti hati. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang mendapatkan keridhaan Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus mendapatkan ridha dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Celakalah jamaah rahimakumullah orang-orang yang hidup taat kepada Allah tapi buruk hubungannya dengan manusia. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di serambi masjid. Tiba-tiba Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Mal muflis?" Apa itu bangkrut? Kata Rasulullah. Sahabat menjawab, "Al muflisu ya Rasulullah, ma la dinarun wa la dirhamun." Orang muflis, orang bangkrut itu ya Rasulullah, enggak ada dinar, enggak ada dirham. Kalau dia berniaga untung tak dapat, malah modalnya habis ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, bukan. Al muflisu min ummati, kata Rasulullah. Orang-orang yang bangkrut dalam golongan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat dia akan datang membawa begitu banyak pahala-pahalanya di hadapan Allah. Salatnya 1 tronton penuh, zakatnya 1 tronton penuh, puasanya 1 tronton penuh, hajinya 1 tronton penuh, umrohnya berkali-kali setiap bulannya. Ketika ia berjalan digiring malaikat menuju pintu surga, teriak orang di belakang, "Malaikat, ya Allah, jangan kau masukkan orang itu ke dalam surga, sebab di dunia lidahnya begitu tajam, menggores dan menyakiti hati saya. Sampai dia meninggal dan awak pun meninggal, tak ada kata maaf yang terucap dari bibirnya. Saya tak ridha dunia akhirat." Lalu malaikat berkata, "Kalau begitu ku ambil pahala salatnya, ku berikan kepadamu. Apa kau ridha?" "Ridha," katanya. Berangkat lagi jamaah rahimakumullah, teriak lagi di belakang, "Malaikat, jangan kau kasih masuk orang itu dalam surga." Kenapa? Di dunia dia mengambil hak saya tanpa izin dan dia tak mengakuinya, dan tak ada kata maaf pula yang terucap dari bibirnya.
Saya tak ridha dunia akhirat. Kalau begitu ku ambil pahala puasanya, ku berikan kepadamu. Apa kau ridha? Ridha malaikat. Diambil pahala puasa kita, Bapak jamaah rahimakumullah. Terus berjalan teriak orang terus berjalan teriak orang terus hingga habis pahala kita. Ketika sudah habis pahala kita, masih ada orang yang mempersoalkan kita di dunia, maka ketika itu keburukan orang yang mempersoalkan itu ditimpakan kepada kita. Pahala kita sudah habis, malah kita mendapatkan keburukan-keburukan dari orang lain. Inilah orang yang bangkrut jamaah rahimakumullah, yang hubungannya dengan manusia tidak baik. Maka Ramadan jamaah rahimakumullah yang sebentar lagi akan datang kepada kita adalah momen bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, dengan sesama saudara, dengan handai tolan kerabat dan teman, agar hubungan kita menjadi harmonis kembali, agar kita menjadi orang-orang yang ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ditutup dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Jamaah rahimakumullah, Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Orang-orang muhsin adalah orang-orang yang berbuat baik dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, kita semua yang hadir dalam majelis ini adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang muttaqin dan juga orang-orang yang muhsinin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirhu innahu huwas samiul basir.